guys, selamat datang di Waifum. Masih bersama Aika Yui nih guys. Hari ini kita akan lanjutin kisah Kang Yuksung, sang Hero King. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung aja kita gas. Di sini Kang Yuksung bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, karena Monarch Desert tiba-tiba menawarinya sebuah kontrak. Kontrak tersebut akan ditandai dengan sebuah kalung. Ketika Kang Yuksung menggunakan kalung tersebut, maka Kang Yuksung otomatis akan langsung menyetujui kontraknya. Tapi di sini Kang Yuksung masih sangat bingung dengan keputusan apa yang harus dirinya ambil. Karena kalau dirinya menerima kontrak tersebut, maka dirinya akan punya kontrak ganda. Di sisi lain, Monarch Desert pun tidak melarang Kang Yuksung untuk menerima kontrak tersebut, dan malah mendorong Kang Yuksung untuk menerimanya. Karena sudah disetujui oleh Monarch Desert, akhirnya Kang Yuksung pun menerima kontrak tersebut dan berakhir memiliki kontrak ganda. Selain itu, Kang Yuksung juga mendapatkan sebuah item bernama Stone of Awakening dan skill bernama Assassination Notice. Setelah itu, Kang Yuksung pun kembali lagi ke dunia nyata, dan dirinya tidak menyangka kalau sang monark tersebut adalah si Tuan Putri Elf. Kang Yuksung juga jadi bertanya-tanya apa yang telah dikorbankan oleh Tuan Putri tersebut untuk menjadi seorang monark. Namun di sini Kang Yuksung menekan dirinya untuk tidak penasaran dengan hal tersebut, lalu mendatangi si Blackie dan bertanya dirinya sedang melakukan apa. Si Blackie pun menjawab kalau dirinya sedang mengajarkan orang-orang tentang keyakinannya. Karena Kang Yuksung rasa hal tersebut tidak perlu, Kang Yuksung pun langsung mengusirnya karena Kang Yuksung juga saat ini sedang ingin melihat keadaan dunia. Namun ketika baru melihat komputer, Kang Yuksung langsung menemukan sebuah tower tier 9 bertema Raja Iblis yang gagal diselesaikan. Sehingga Kang Yuksung pun langsung memasuki tower tersebut. Setelah masuk, Kang Yuksung langsung diberikan sebuah jubah. Sementara itu, para penduduk tower sedang ribut untuk melarikan diri dari pasukan Raja Iblis yang menyerang desa mereka. Melihat situasi yang seperti itu, Kang Yuksung pun langsung menggunakan sebuah item bernama Abyss Gem yang dipakaikan kepada si Blackie. Karena item tersebut itu membuat stat si Blackie meningkat sebanyak 200 secara permanen. Selain itu, Kang Yuksung juga memerintahkan si Blackie untuk segera menyerang pasukan Raja Iblis. Para penduduk yang melihat si Blackie pun terkejut karena tiba-tiba ada monster yang melewati mereka. Namun hal tersebut langsung dijelaskan oleh Kang Yuksung kalau monster yang melewati mereka itu adalah temannya. Mendengar penjelasan Kang Yuksung, para penduduk pun langsung bertanya kepada Kang Yuksung siapa dirinya. Kang Yuksung pun menjawab kalau dirinya hanyalah seorang pengelana yang numpang lewat. Lalu para penduduk juga bertanya kepada Kang Yuksung dirinya itu ada di rank apa. Kang Yuksung pun memberitahu para penduduk kalau rank dirinya itu adalah Platinum. Mendengar hal tersebut, para penduduk pun merasa sedikit senang. Tapi Kang Yuksung tidak peduli dengan hal tersebut dan langsung pergi membantu si Blackie untuk melawan pasukan Raja Iblis. Dengan kekuatan yang dimiliki Kang Yuksung dan si Blackie, pasukan Raja Iblis tersebut bukanlah lawan yang sulit. Jadi pasukan Raja Iblis tersebut bisa langsung dikalahkan dengan sangat cepat. Setelah itu, bala bantuan pun datang dan berterima kasih kepada Kang Yuksung karena dirinya sudah mengalahkan semua pasukan Raja Iblis sebelum bala bantuan datang. Kemudian, kapten pasukan bala bantuan pun bertanya kepada Kang Yuksung apa julukan yang dirinya miliki. Seharusnya orang yang memiliki kemampuan yang sangat hebat itu memiliki julukan yang terkenal di seluruh dunia. Kang Yuksung pun menjawab kalau julukan yang dirinya miliki itu adalah Dark Force Master. Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut dan mulai waspada dengan Kang Yuksung. Melihat semua orang yang tiba-tiba berubah, Kang Yuksung pun langsung bertanya apakah ada yang salah dengan julukannya itu. Mereka pun menjawab kalau di antara pengelana tidak ada yang memiliki julukan seperti itu. Oleh karena itu, mereka pun langsung memerintahkan Kang Yuksung untuk mengungkapkan identitas asli dan tujuannya. Semua orang mengira kalau Kang Yuksung itu adalah mata-mata Raja Iblis yang memiliki julukan Dark Hellfire Master. Setelah itu, seorang wanita pun tiba-tiba muncul dan berkata kepada semua orang untuk mundur. Ternyata yang datang itu adalah seorang saintis yang bernama Elysia yang kenal dengan Kang Yuksung. Melihat saintis yang kenal dengan Kang Yuksung, semua orang pun langsung bertanya apakah saintis memanggil player ke dalam tower lagi. Saintis pun menjelaskan kalau Kang Yuksung itu memang seorang player, tapi dirinya itu bukanlah seorang musuh. Semua orang yang mendengarnya pun tidak percaya lagi dengan saintis karena sebelumnya saintis juga memanggil seorang player. Dan sekarang player tersebut malah menjadi seorang Raja Iblis yang ingin menguasai dunia mereka. Mereka semua benar-benar sudah tidak percaya lagi dengan saintis karena apa yang sudah terjadi sebelumnya. Lalu Kang Yuksung pun langsung mengeluarkan skillnya untuk membungkam semua orang yang banyak bicara. Kemudian saintis pun merasa bersalah atas semua yang telah terjadi sebelumnya. Tapi di sini Kang Yuksung pun langsung berkata kepada saintis kalau dirinya itu tidak butuh omong kosong seperti itu. Dan langsung mengajak saintis untuk pergi ke tempat Raja Iblis untuk mengalahkannya. Ternyata yang ikut dengan Kang Yuksung untuk mengalahkan Raja Iblis bukanlah saintis saja, tapi semua orang juga ikut dengan dirinya.
Di sepanjang jalan, dirinya dihadapkan dengan 4 penjaga dari pasukan Raja Iblis dan berakhir mengalahkannya dengan sangat mudah. 2 minggu kemudian, Kang Yesung dan semua orang pun akhirnya sampai di dekat kastil Raja Iblis. Namun sebelum masuk, mereka pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Lalu Kang Yesung dan Saintes pun duduk di depan api unggun. Di sini Saintes meminta maaf kepada Kang Yesung karena dirinya tidak menyadari kalau semua player itu tidak seperti Kang Yesung. Jadi seharusnya dirinya menghentikan para player untuk masuk ke dalam tower. Saintes tidak mencegah hal tersebut karena hal tersebut itu adalah perintah dari Paus dan berpikir dirinya tidak memiliki pilihan lain. Mendengar hal tersebut, Kang Yesung pun bertanya kenapa Saintes tiba-tiba mengakui hal tersebut. Saintes pun menjawab kalau hal tersebut itu karena ekspresi Kang Yesung yang semakin suram ketika mereka semakin dekat dengan kastil Raja Iblis. Lalu Saintes pun berkata kembali kalau Kang Yesung mulai kecewa dengan dirinya karena Kang Yesung punya pilihan tidak seperti dirinya yang seorang pengecut. Kemudian Kang Yesung pun berkata kalau semua itu bukan karena Saintes dan Kang Yesung juga tidak kecewa kepada Saintes. Selain itu, Kang Yesung justru memuji keberanian Saintes untuk mengambil tanggung jawab urusan Raja Iblis. Saintes pun terharu mendengar perkataan Kang Yesung dan berkata kembali kalau hal tersebut memang misi yang dimiliki oleh Saintes, jadi dirinya tidak boleh menyerah. Tidak peduli seberapa sulit itu semua karena Saintes telah bertemu dengan Kang Yesung. Hanya dengan melihat Kang Yesung saja sudah membuat keberanian diri Saintes meningkat dan tidak ingin melarikan diri. Setelah itu, akhirnya mereka semua pun memasuki kastil Raja Iblis. Di dalam terlihat ada seorang anak yang sedang duduk di kursi tahta yang merupakan Raja Iblis itu sendiri. Anak tersebut juga terlihat sangat percaya diri sekali. Tapi setelah Kang Yesung melepas tudung jubahnya dan berkata kalau muridnya seharusnya mengenali wajahnya, anak tersebut pun langsung terkejut karena tidak menyangka yang datang itu adalah sang Hero King. Lalu Kang Yesung pun meminta anak tersebut untuk memberitahukan alasan kenapa dirinya melakukan itu semua. Kang Yesung juga berkata seharusnya anak tersebut tidak membuat kontrak dengan Monarch Demon King. Meskipun anak tersebut tidak menyukai kehidupan sekolahnya, dirinya tidak boleh membiarkan Monarch menggodanya. Kang Yesung juga setuju kalau dunia itu menyebalkan, tapi Kang Yesung tidak percaya kalau anak tersebut itu membuat kontrak dengan Monarch Demon King dengan keinginannya sendiri. Bahkan membunuh para player yang datang ke sana sebelum Kang Yesung dengan sangat brutal. Di sini Kang Yesung benar-benar menceramahi anak tersebut, tapi sang Monarch Demon King pun tidak membiarkan hal tersebut begitu saja dan memerintahkan anak tersebut untuk mengabaikannya. Setelah mendapat pesan seperti itu dari sang Monarch, anak tersebut pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan hendak menyerang Kang Yesung. Namun sebelum itu terjadi, Kang Yesung pun langsung segera memotong lengan anak tersebut dan menanamkan sebuah kutukan kepadanya. Dengan kutukan tersebut, anak tersebut pun langsung tak berdaya dan meminta ampun kepada Kang Yesung. Tapi Kang Yesung membiarkannya begitu saja dan berkata kalau itulah tanggung jawab yang harus dirinya ambil karena menjadi seorang Raja Iblis. Selain itu, Kang Yesung juga berkata, ketika ada seseorang yang menjadi penjahat, maka Hero King akan datang mencari penjahat tersebut dan akan mengirimkannya ke neraka. Mendengar hal tersebut, anak tersebut pun merasa kesal karena ucapan Kang Yesung itu hanyalah omong kosong. Ketika anak kecil tersebut diganggu oleh para penjahat pun, Kang Yesung tidak datang sama sekali untuk menolongnya. Bahkan ketika anak tersebut benar-benar membutuhkan seorang pahlawan, tidak ada satupun yang datang membantunya. Kemudian, cahaya putih pun tiba-tiba muncul dan membuat semua orang yang di luar terkejut melihatnya. Dengan munculnya cahaya tersebut, tower pun dinyatakan telah selesai. Lalu di luar tower setelah beresnya tower tersebut, para wartawan pun mulai bertanya-tanya tentang perasaan Kang Yesung yang telah menyelesaikan tower Titan 9 untuk pertama kalinya. Kang Yesung pun menjawab kalau hal tersebut benar-benar menyebalkan. Kang Yesung juga berkata kalau dirinya tidak punya pilihan lain selain membunuh penjahat. Tidak peduli bagaimana keadaannya, jika seseorang menjadi black player, maka itulah hari di mana orang tersebut akan ditambahkan ke daftar target Hero King. Kang Yesung juga menambahkan, kalau orang-orang tersebut juga termasuk dengan player yang membuat kontrak dengan Monarch Demon King, Evil, dan Pain. Kang Yesung berjanji akan mengejar mereka hingga ke ujung neraka dan membunuhnya. Kemudian Kang Yesung pun pulang kembali ke rumahnya. Kang Yesung juga berharap dengan ucapannya di berita tadi, para penjahat ada yang berhenti karena merasa takut dengan Kang Yesung. Selain itu, sebenarnya Kang Yesung juga tidak ingin bertarung lagi dengan penjahat seperti itu. Oleh karena itu, Kang Yesung pun mengatakan hal tersebut di berita. Di sisi lain, salah satu penjahat malah tidak merasa takut dengan ucapan Kang Yesung tersebut. Justru dirinya malah menertawakan hal tersebut dan berniat menjalankan rencananya agar dirinya dicari oleh Kang Yesung. 1 minggu setelah tower Raja Iblis diselesaikan, Kang Yesung pun dipanggil oleh si Patua. Kang Yesung dipanggil itu karena mereka memiliki permintaan di mana mereka diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu Kang Yesung pun melihat masalah tersebut dan merasa sedikit kesal karena masalah tersebut terjadi 3 jam setelah wawancara Kang Yesung sebelumnya.
Meski si patua dan wanita yang ada di samping Kang Yesung berkata kalau itu bukan salah dirinya, Kang Yesung pun bertanya, kalau bukan salahnya kenapa Kang Yesung diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wanita di sebelahnya pun berkata kalau itu adalah tugas Kang Yesung sebagai pelayan. Kemudian, Kang Yesung pun berkata kembali, di mana dirinya akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dirinya katakan. Kang Yesung akan pergi ke tempat kejadian untuk menemui penjahat yang sudah menunggunya. Di sisi lain, sang penjahat pun mulai berpikir kenapa Kang Yesung tidak datang menemuinya. Apakah dirinya telah gagal menciptakan sebuah neraka? Tapi meski begitu dirinya tetap yakin kalau Kang Yesung akan datang mencarinya. Lalu kita kembali lagi ke tempat Kang Yesung berada. Di sini Kang Yesung sedang dipandu ke tempat tersebut, di mana tempat tersebut adalah labirin yang telah dibuat oleh seorang player. Setelah Kang Yesung masuk ke dalam labirin tersebut, Kang Yesung pun sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan semua orang, karena mereka semua berbaring di lantai. Kemudian, Kang Yesung pun langsung memasuki area 9 di labirin tersebut. Semakin tinggi tempat tersebut, semakin terlihat seperti kota bawah tanah. Lalu Kang Yesung pun bertemu dengan seorang wanita tua di sana dan bertanya tentang seorang maniak yang sedang mengamuk di daerah sana. Wanita tua tersebut pun langsung mengantarkan Kang Yesung ke sebuah lokasi di mana banyak mayat berserakan. Yang ternyata mayat tersebut itu bukanlah mayat player, melainkan warga biasa. Melihat hal tersebut, Kang Yesung pun bertanya kepada wanita tua, apakah dirinya tahu sesuatu tentang pelakunya? Wanita tua pun menjawab kalau orang tersebut adalah penguasa labirin tersebut. Wanita tersebut juga berkata sebenarnya orang tersebut bukanlah penguasa tempat tersebut, tapi ketika dirinya muncul, dirinya itu sering mengurangi jumlah populasi yang ada. Oleh karena itu, wanita tersebut juga meminta tolong kepada Kang Yesung untuk membebaskan mereka dari amukan orang tersebut. Dan wanita tersebut juga akan memberikan seorang pemandu untuk Kang Yesung. Setelah itu, sang pemandu pun datang menemui Kang Yesung. Tanpa berlama-lama lagi, anak tersebut pun langsung mengarahkan Kang Yesung kepada tujuannya. Mereka melewati banyak tempat sampai melawan monster juga, tapi Kang Yesung bisa mengatasinya dengan sangat mudah. Selain itu, di perjalanan juga Kang Yesung bertanya kepada anak tersebut kenapa dirinya yang bukan seorang player malah masuk ke dalam labirin. Anak tersebut pun menjawab kalau dirinya melakukan semua itu karena orang-orang membayar uang yang banyak kepada dirinya. Kemudian, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan dan kali ini Kang Yesung memberikan anak tersebut Blacky Shield supaya dirinya tidak diserang oleh monster. Di perjalanan selanjutnya ini, anak tersebut memberitahu Kang Yesung kalau adiknya itu sedang sakit parah dan dirinya ingin membawa adiknya itu ke tempat yang lebih baik. Oleh karena itu, demi keluar dari neraka, anak tersebut pun rela melakukan apapun yang dibutuhkan. Itulah makanya anak tersebut membutuhkan banyak uang, karena uang yang dihasilkannya saja hampir tidak cukup untuk pengobatan adiknya. Selain itu, anak tersebut juga bermimpi menjadi seorang player karena begitu dirinya menjadi player, anak tersebut merasa kalau kehidupannya akan menjadi lebih baik. Setelah itu, mereka pun akhirnya sampai di area 18 dan seharusnya orang yang dicari Kang Yesung ada di atas. Tanpa berlama-lama, Kang Yesung pun langsung naik ke atas. Sesampainya di atas, Kang Yesung langsung ditanya oleh sang penjahat bagaimana perasaan Kang Yesung mencapai puncak tower yang dibuat oleh seorang manusia. Kang Yesung pun menjawab kalau hal tersebut itu seperti neraka. Lalu mereka pun langsung mengeluarkan senjata masing-masing dan mulai bertarung. Di sini mereka berdua saling beradu pedang dengan sangat intens. Selain itu, si penjahat juga berkata kalau rasa sakit yang diberikan oleh Kang Yesung kepada dirinya itu hanya membuat dirinya menjadi lebih kuat. Sementara itu, Kang Yesung juga setuju dengan hal tersebut. Tapi Kang Yesung tidak menyangka kalau penjahat tersebut akan sekuat itu dalam waktu 1 bulan saja. Alasan orang tersebut menjadi seorang penjahat adalah karena dulu dirinya pernah menjadi seorang player naik daun di season ketiga. Tapi hal tersebut tidak diterima oleh orang-orang karena dirinya adalah mantan pembunuh bayaran yang menjadi seorang hero. Selain itu, orang tersebut juga akhirnya membuat kontrak dengan Monarch Fan sehingga Kang Yesung harus mengalahkannya sesuai dengan janji yang diucapkan di berita. Kemudian, si penjahat pun mulai bercerita tentang karakteristik labirin tempat mereka berada sekarang. Namun Kang Yesung tidak ingin mendengar terus cerita dari seorang penjahat seperti dirinya dan memilih maju untuk menyerang penjahat tersebut. Dengan begitu, pertempuran mereka pun dimulai kembali. Di sini serangan Kang Yesung bisa dihindari dengan mudah oleh si penjahat. Lalu si penjahat pun mulai maju untuk menyerang balik. Namun Kang Yesung sudah menyiapkan sebuah perangkap tali yang membuat si penjahat tidak bisa maju lebih jauh lagi. Kemudian si penjahat pun bertanya kepada Kang Yesung, kenapa dirinya tidak langsung membunuh dirinya dan menarik tali yang sedang mengekangnya. Apakah Kang Yesung merasa kasihan dengan dirinya? Kang Yesung pun menjawab kalau Hero King tidak perlu bersimpati dengan seorang penjahat. Kang Yesung juga langsung menyerang penjahat tersebut dan pedangnya dan membuat penjahat tersebut terpukul mundur. Lalu si penjahat pun maju kembali menyerang Kang Yesung. Tapi serangan tersebut gagal dan berakhir tertusuk oleh Kang Yesung.
Melihat penjahat tersebut tertusuk, Kayasung pun sedikit terkejut melihatnya. Kemudian penjahat tersebut pun berkata meski dirinya mati di sana, dirinya tidak akan benar-benar mati karena dirinya hanya akan dikeluarkan dari labirin tersebut. Selain itu, penjahat tersebut juga akan menjadi lebih kuat lagi berkat rasa sakit yang diberikan oleh Kang Yosung. Mendengar hal tersebut, Kayasung pun merasa kesal lalu melempar orang tersebut dari lantai atas area 18. Karena di sini Kayasung tahu kalau seorang player mati di sana karena terjatuh maka dirinya akan benar-benar mati. Namun sayangnya notifikasi pun mengalami error sehingga Kayasung pun protes karena dirinya tidak tahu penjahat tersebut sudah mati atau belum. Setelah itu, Kayasung pun tiba-tiba dipanggil oleh Heavenly Demon untuk memasuki towernya. Karena tidak punya pilihan lain, Kayasung pun langsung masuk ke tower tersebut. Setelah masuk, Kayasung pun langsung meminta hadiah kepada Heavenly Demon yang dimana hadiah yang dirinya minta itu adalah kekuatan dari Heavenly Demon itu sendiri. Mendengar hal tersebut, Heavenly Demon pun bertanya apa yang mau Kayasung gunakan dengan kekuatannya itu. Apa yang Kayasung cari lagi, padahal Kayasung sudah mengalahkan 2 monark. Kang Yosung pun menjawab, kalau yang dirinya cari itu adalah akhir dari game yang mengalahkan semua orang. Jika game tersebut tidak pernah ada, maka semua yang telah terjadi sebelumnya itu pasti tidak akan pernah terjadi. Meski Kang Yosung harus menghentikan para monark pun, Kang Yosung dan senang hati akan melakukan hal tersebut. Jika hal tersebut benar-benar hal yang harus dilakukan untuk mengakhiri gamenya. Kang Yosung benar-benar ingin mengakhiri semuanya untuk memastikan game tersebut tidak lagi bisa mengendalikan orang-orang. Mendengar hal tersebut, Heavenly Demon pun tertawa karena Kayasung ingin membunuh semua monark yang ada dan mengakhiri gamenya. Bagi Heavenly Demon, hal tersebut tidak ada gunanya. Saat para monark mati, mereka akan pindah ke sebuah tempat bernama Council of Throne dan memilih monark baru untuk menggantikan mereka. Bahkan jika Kayasung membunuh 999 monark pun hal tersebut tidak akan berubah. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Kayasung untuk mengakhiri gamenya. Kemudian Kayasung pun bertanya, kalau begitu bagaimana kalau dirinya membunuh High Monarch? Apakah gamenya akan berakhir? Kayasung juga bertanya apakah High Monarch juga lah yang membuat game tersebut? Heavenly Demon pun menjawab, kalau Kayasung ingin mengetahui kebenaran tentang semuanya, maka Kayasung harus mendapatkan lebih banyak kekuatan. Lalu Heavenly Demon pun langsung mengeluarkan pedangnya dan memerintahkan Kayasung untuk siap bertarung melawannya. Karena itulah ujian yang harus dijalani oleh Kayasung untuk mendapatkan hadiah dari Heavenly Demon yang tidak lain adalah pedangnya. Setelah Kayasung siap bertarung, Heavenly Demon pun langsung maju untuk menyerang Kayasung dengan sebuah ranting kayu. Melihat serangan tersebut, Kayasung pun sedikit terkejut karena tidak mengira yang dipakai Heavenly Demon itu hanyalah ranting kayu. Padahal dirinya tadi melihat yang dipegangnya itu adalah sebuah pedang. Selain itu, Kayasung juga tidak percaya kalau ranting kayu tersebut bisa menandingi sebuah pedang sungguhan. Lalu Kayasung pun sadar kalau pedang itu bukanlah sebuah faktor penentu, karena sudut pandang penggunaan senjata itu tergantung penggunanya. Jika sang pengguna menganggap ranting kayu adalah senjata, maka ranting kayu tersebut benar-benar akan seperti senjata. Heavenly Demon pun berkata kalau hal tersebut itu benar. Pedang apapun yang dipakai oleh dirinya akan menjadi sebuah pedang yang biasa dirinya gunakan. Lalu Kayasung pun maju untuk menyerang dan mencoba penerapan yang dilakukan oleh Heavenly Demon sebelumnya. Kemudian tiba-tiba kekuatan yang dimiliki oleh Heavenly Demon keluar dengan sendirinya pada serangan Kayasung. Melihat Kayasung yang berhasil menguasai hal tersebut, Heavenly Demon pun berkata kalau itu adalah kekuatan yang telah Kayasung peroleh dari jalan yang telah Kayasung lewati. Saat ini apapun pedang yang digunakan oleh Kayasung akan menjadi pedang yang sama dengan yang Heavenly Demon gunakan. Dengan berhasilnya Kayasung menguasai hal tersebut, tower tersebut pun berhasil diselesaikan dan langsung kembali ke labirin lagi. Datang-datang Kayasung langsung ditanya oleh anak yang menunggunya. Anak tersebut bertanya Kayasung pergi kemana tiba-tiba menghilang begitu saja. Kayasung pun meminta maaf soal hal tersebut dan memberikan uang kepada anak tersebut sebagai biaya menunggu dirinya. Lalu Kayasung pun bertanya bagaimana anak tersebut bisa berakhir di labirin. Anak tersebut pun menjauh ke tempat tinggal dirinya yang dulu telah digusur. Lalu anak tersebut pun berniat pergi ke tempat lain tapi menurutnya pergi ke labirin lebih baik. Makanya dirinya sekarang ada di labirin. Kayasung pun bertanya lagi, kenapa anak tersebut berkata labirin lebih baik? Anak tersebut pun menjawab kalau dirinya mendapatkan bayaran yang lumayan ketika berada di labirin daripada tempat lain. Apalagi labirin sebentar lagi akan hilang, jadi anak tersebut berniat mencari uang sebanyak-banyaknya sebelum hal tersebut terjadi. Kemudian, Kayasung pun mengeluarkan sebuah potion yang bisa menghilangkan semua efek negatif yang menggunakannya. Ternyata Kayasung mengeluarkan potion tersebut karena dirinya ingin memberikan potion tersebut kepada anak tersebut untuk diberikan kepada adiknya yang sedang sakit. Setelah itu, mereka berdua pun turun ke area 5 dan di sini Kayasung harus pergi sendiri untuk keluar dari labirin karena anak tersebut tinggal di area 5.
Lalu Kang Yesung pun menanyakan nama anak tersebut sebelum pergi. Anak tersebut pun memberitahu Kang Yesung kalau namanya itu adalah Chelso. Setelah itu, Kang Yesung pun pergi sendirian. Sementara itu anak tersebut pun pergi ke tempat tinggalnya dan menceritakan kisah tentang Kang Yesung sebelumnya kepada adiknya. Anak tersebut juga langsung memberikan potion pemberian Kang Yesung kepada adiknya itu. Setelah digunakan, mereka berdua pun menangis karena merasa senang adiknya itu tidak perlu berobat lagi. Lalu kita kembali lagi ke tempat Kang Yesung berada. Setelah keluar dari labirin, Kang Yesung ditanya apa yang telah dirinya lakukan terhadap penjahatnya. Apakah penjahat tersebut mati di dalam labirin? Kang Yesung pun menjauh kalau dirinya tidak tahu. Karena notifikasi sistem mengganggunya, jadi Kang Yesung tidak yakin apa yang telah terjadi. Kang Yesung juga berkata kalau dirinya sudah melakukan sebisanya, jadi kalau ada masalah lain bisa hubungi Kang Yesung lagi. Lalu Kang Yesung pun meminta orang yang sedang bersamanya untuk membuka portal menuju rumahnya. Setelah di rumah, Kang Yesung pun langsung membuka status Willownya. Kemudian si Patua pun tiba-tiba datang dan bertanya kepada Kang Yesung apa yang sedang dirinya lakukan di atap. Kang Yesung pun menjauh kalau dirinya hanya sedang menjernihkan pikirannya saja. Setelah itu, Kang Yesung pun masuk ke dalam rumah dan bersantai di kursi. Lalu si Patua pun datang dan meminta Kang Yesung untuk mengeluarkan item yang dirinya dapatkan. Karena banyak item yang sudah tidak dibutuhkan oleh Kang Yesung pun meminta si Patua untuk menjual item-item tersebut melalui asosiasi. Mendengar hal tersebut, si Patua pun tidak menyangka Kang Yesung berniat menjualnya di sana. Si Patua rasa Kang Yesung membenci hal tersebut. Kang Yesung pun berkata, meskipun dirinya menjual di tempat lain, ujung-ujungnya akan mencapai publik. Jadi mau dijual dimanapun sama saja. Menjual item adalah salah satu keuntungan yang didapat dari munculnya tower. Ada banyak hero juga yang menghasilkan uang dan menjual item ke publik. Bahkan Gravekeeper juga melakukan hal tersebut padahal dulunya dia itu adalah seorang top player. Tapi meski hal tersebut adalah keuntungan, pada musim kedua hal tersebut juga menjadi sebuah bencana. Waktu itu item banyak yang bocor karena tidak ada yang memeriksanya. Oleh sebab itu, para player jadi tidak siap untuk menyelesaikan tower dan berakhir tower gagal diselesaikan. Oleh karena itu, dari musim ketiga dan seterusnya, item yang berasal dari tower diatur dengan ketat untuk publik. Setelah itu, Kang Yesung bertanya kepada si Patua. Menurut dirinya, apa yang akan terjadi jika gamenya itu berakhir? Bukankah kalau game berakhir maka item juga akan menghilang? Patua pun menjawab meski begitu dirinya tetap ingin gamenya berakhir. Dan berakhirnya game tersebut, maka mereka bisa kembali ke kehidupan dulu di mana mereka bekerja di bidang e-sport kembali. Keesokan harinya, Kang Yesung pun keluar dengan melakukan penyamaran agar semua orang tidak tahu kalau dirinya itu adalah Hero King. Namun meski begitu ternyata para wartawan masih mengenalinya dan mulai menanyakan beberapa pertanyaan mengenai item yang hendak Kang Yesung masukkan ke asosiasi. Tapi tiba-tiba pemberitahuan kalau seasonnya akan segera berakhir membuat Kang Yesung tidak sempat menjawab pertanyaan para wartawan. Selain itu, Kang Yesung juga cukup terkejut karena seasonnya berakhir lebih cepat dari biasanya. Oleh karena itu, Kang Yesung pun langsung menggunakan perlengkapannya dan langsung mengeluarkan skillnya untuk segera memasuki tower. Di sini si Patua juga langsung ikut dengan Kang Yesung untuk memasuki tower tersebut. Kemudian, mereka berdua pun langsung pergi untuk memasuki tower tersebut. Dengan Kang Yesung berkata kalau dirinya akan menyelesaikan gamenya sampai akhir. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ini adalah episode terakhir dari manhwa Insanely Talented Player. Kalian penasaran kan apa yang akan terjadi di akhir season game yang dimainkan oleh Kang Yesung? Dan apa yang akan Kang Yesung lakukan selanjutnya untuk menyelesaikan game tersebut? Nah, kita nantikan saja kelanjutannya di season keduanya. See you in the next video. Bye-bye.